Halo, selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga baik di tengah pandemi Corona. Kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Syifa Alia yang akan memberikan informasi-informasi menarik, aktual, dan terpercaya. Upaya memberantas pinjaman online ilegal membutuhkan kondisi dan kolaborasi antar lembaga agar strategi penanganan bisa optimal. Sejumlah lembaga terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK, Bank Indonesia, Kepolisian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Informasi dan Informatika mengeluarkan pertanyaan bersama. Isi dari pertanyaan ini mulai dari masalah pencegahan, penanganan, aduan masyarakat, hingga penegakan hukum. Mereka juga akan membuat perjanjian kerjasama yang memuat langkah masing-masing. Upaya ini kita lakukan agar kerja kita bersama bisa terintegrasi dan efektif ya, dan terstruktur sehingga kita dapat menghasilkan yang optimal ya dalam penanganan khususnya pinjaman online ilegal ini. Menkominfo menegaskan, keberadaan jasa pinjaman online ilegal harus diatasi karena mengganggu ruang digital. Untuk memberantas mata rantai jebakan pinjaman online ini, Kominfo telah melakukan sejumlah langkah komprehensif. Lembaga ini telah menghapus akses ke platform pinjaman online ilegal serta gerakan literasi digital kepada masyarakat. Kominfo telah memutus akses atas 3.856 konten terkait fintech yang melanggar peraturan perundangan, termasuk platform pinjaman online tanpa izin, melaksanakan kegiatan literasi digital untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi dan data pribadi. Dengan target tahun ini, 12,48 juta rakyat peserta di 514 kabupaten kota di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga Juli lalu, Satgas Waspada Investasi telah menerima 7.128 pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Satgas Waspada Investasi bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia telah menutup 3.365 perusahaan jasa pinjaman online ilegal. Namun, saat ini masih terdapat 442 entitas pinjaman online ilegal yang masih beroperasi. Perkembangan finansial teknologi vintage di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sambutan hangat masyarakat menjadi faktor utama yang memupuk berkembangnya vintage. Di sini saya mempunyai sebuah contoh finansial teknologi atau vintage di dalam bidang industri secara fair to fair, di mana di dalam contoh ini mempunyai 3 poin penting. Pertama, ada perkembangan pinjaman online secara legal. Kedua, ada pinjaman online secara ilegal. Dan yang ketiga, ada jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2019 hingga saat ini, di mana kita akan membahas 3 poin ini. Dan yang pertama, ada pinjaman online secara legal, yang dimana isi poin tersebut mengandung 106 perusahaan vintage fair to fair yang terdaftar dan berizin OJK. Yang kedua, ada 749.175 entitas lender atau jumlah akumulasi rekening. Dan yang ketiga, 68.414.603 entitas browser. Dan yang terakhir, ada 249.938 triliun total penyaluran nasional. Pada poin yang kedua, pinjaman online secara ilegal. Di sini, pinjaman dengan cepat telah dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online secara ilegal. Dan di sini saya akan membahas ciri-ciri pinjaman online secara ilegal. Ada ciri yang pertama, di sini menetapkan suku bunga yang tinggi. Ada pula ciri yang kedua, fee yang begitu besar. Ciri yang ketiga, di sini denda tiada batas atau denda tidak terbatas. Ciri yang terakhir, selalu diteror atau diintimidasi. Dari tahun 2018 sampai tahun 2021, pinjaman secara ilegal telah dihentikan sebanyak 3.516 entitas. Di sini, pada setiap tahunnya, pada tahun 2018,
ada sebanyak 404 entitas yang dihentikan. Di tahun 2019 mengalami kenaikan 1.493 entitas yang dihentikan. Pada tahun 2020, entitas yang dihentikan sejumlah 1.026 dan pada tahun 2021 ada sejumlah penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebanyak 593 entitas saja yang dihentikan. Pada poin yang ketiga, di sini ada banyak pengaduan oleh masyarakat pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Ada jumlah pengaduan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 sejumlah 19.711 pengaduan. Ada pula pelanggaran berat yang diadukan masyarakat 9.270. Dari jumlah seluruh pengaduan, pelanggaran berat ini sekitar 47,03%. Dan ada juga pelanggaran ringan atau sedang sekitar 10.441. Dari semua jumlah pengaduan pelanggaran ringan sekitar 52,97%. Dan ada juga bentuk pengaduan yang pelanggaran berat ditemukan dalam pengaduan antara lain. Pengaduan di sini yang pertama ada pencairan tanpa persetujuan pemohon. Yang kedua, ada sebuah ancaman penyebaran data pribadi. Yang ketiga, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror atau intimidasi. Bentuk poin pengaduan yang terakhir yaitu penagihan menggunakan dengan kata-kata kasar atau pelecehan seksual. Secara hukum, wajib gak sih lunasi hutang ke pinjol ilegal? Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa secara hukum pinjaman online ilegal tidak perlu dibayarkan. Namun, tentu resiko tenor masih ada. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk sebisa mungkin menghindari pinjaman online ilegal. Dan jika terlanjur terlilit hutang, jangan ragu melaporkan aktivitas pinjaman online ilegal tersebut. Di sini ada beberapa solusi untuk menghindari pinjaman online ilegal. Pertama, cek legalitas pinjaman online ilegal di link bit.ly/daftar vintage lending OJK. Yang kedua, hanya gunakan pinjol yang terdaftar di link tersebut. Dan yang terakhir, laporkan aktivitas pinjaman online melalui beberapa situs web atau email yang valid. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Siva Alia pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Himbauan atau ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan.